Baik, saya lanjutkan tentang selanjutnya, bagaimana memahami proyek dengan studi kasus PGO. Seorang analis ataupun project manager yang harus ketemu dengan kliennya, dalam hal ini adalah bisa jadi pemilik PGO ataupun manajer dari PGO, bisa delivery order. Maka yang diperlukan adalah memahami kasus itu dilakukan dengan cara bertemu langsung, interview. Anda buat janjian, di arrange waktu untuk, kalau bisa diusahakan klien itu mempunyai waktu yang benar-benar cukup ya. Anggap bahwa mereka serius untuk membimbing proyek ini, Anda pun harus serius. Jadi Anda rencanakan untuk ketemu mungkin ya minimal 1-2 jam gitu, untuk Anda bisa menggali apa yang diinginkan oleh mereka. Nah, kemudian Anda kalau perlu bikin satu pertanyaan ya, atau perencanaan pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan. Biasanya perencanaan ini masih sifatnya abstrak, masih disebut dengan problem domain. Gitu. Nah ini saya rekap dari hasil interview ya. Jadi saya kemudian kalau bisa developer itu juga merangkum setelah pertemuan dengan user. Anda perhatikan, PDO bisa delivery order. Nah, pertanyaan yang pertama yang perlu sebagai awalan untuk Anda pahami adalah Anda fokus pada what, bukan pada how. Kenapa kok harus what dulu? Karena supaya Anda bisa memulai dari mana. Pada saat sekarang Anda interview, Anda harus berusaha memahami dari dasar permasalahan itu apa. Oleh sebab itu seorang analis harus paham dalam arti secara abstraksi sistem yang akan dibangun apa. Sebagai contoh ini, what PDO bisa delivery order. Di sini disebutkan adalah program layanan pizza store. Ini nama tokonya ya, yang melayani pesan antar ke rumah-rumah pelanggan. Jadi Anda sudah terbayang paling tidak, Anda mungkin pernah beli pizza, Anda tinggal call, kemudian menyampaikan pesanannya apa, kemudian dalam beberapa menit pihak bisa berusaha untuk mengantarkan pesanan Anda. Nah, jadi Anda sudah paham kira-kira. Ya, meskipun belum jelas dalam arti belum dinyatakan oleh klien untuk permasalahan sebenarnya seperti apa. Kemudian ada keterangan lain, mungkin Anda tanyakan juga berapa outlet. Tujuan dari pertanyaan ini misalnya, pizza store mempunyai 50 outlet tersebar di seluruh Indonesia. Artinya jika aplikasi ini nanti akan diterapkan, maka Anda bisa berpikir berapa banyak cabang atau outlet-outlet yang ada di aplikasi itu. Jadi aplikasi itu Anda mulai mengerti bagaimana kompleksitasnya, bagaimana luasnya, bagaimana distribusi aplikasi itu akan digunakan. Ya. Nah, kemudian permasalahan beberapa order mengalami kelambatan. Ini beberapa order mengalami kelambatan saat sekarang, berarti kalau begitu. Berarti Anda sudah berpikir bahwa suatu saat stakeholder atau pemilik pizza ini mempunyai harapan terhadap aplikasi yang akan dikerjakan. Ya, aplikasi ini nanti rencananya seperti apa? Pasti secara bisnis mereka akan menaikkan angka dari 70 ini. Ya, mungkin dengan aplikasi yang Anda nanti akan kerjakan, mereka berharap itu penjualan video yang kemudian pesan antar itu pasti di atas 70, mungkin target mereka 90 atau bahkan mungkin lebih dari 90 ya. Karena Anda harus tahu latar belakang bahwa aplikasi ini tujuan utamanya adalah melayani program pesan antar, sehingga ada jaminan sebelum 30 menit ini pizza sudah sampai ke pelanggan. Anda bisa bayangkan sebelum 30 menit, sementara pemesan itu kita tidak tahu lokasinya di mana, tersebar artinya ya, dari manapun ya. Maka ada dua kemungkinan yang menyebabkan untuk tercapainya di bawah 30 menit itu, yaitu satu, setiap pelanggan yang order pizza harus dilayani oleh outlet yang terdekat. Oke, akhirnya bisa menghemat. Tapi kalau misalkan
outlet yang terdekat itu mengalami kesibukan order yang banyak, maka harus dioper ke pizza kedua yang terdekat juga, ya, yang ordernya tidak terlalu sibuk. Ya, ini adalah optimasi dari suatu aplikasi. Jadi sudah terbayang kompleksitasnya seperti apa. Kemudian Anda coba untuk menggali lagi, karena Anda butuh gap ya. Sebelum ada aplikasi dan setelah ada aplikasi bagaimana. Sebelum ada aplikasi, Anda mungkin dapat keterangan begini. Sementara ini selama ini masih menggunakan komputer, pencatatannya bisa Excel, kemudian aplikasi yang mungkin masih belum terintegrate ya, belum terhubung antar semua order, bahkan mungkin menolak ya, menolak. Saya pernah pesan pizza itu telepon, kemudian dijawab gini, kan Anda terdekat dengan pizza yang Matos, jadi tolong Anda pesan di Matos saja. Akhirnya saya nggak jadi beli. Kemudian lokasi pengiriman bervariasi. Ini bervariasi akan menentukan lamanya proses pengiriman. Anda tahu kan kalau di jalan tuh dengan kurir membawa pizza, di belakang motornya itu ada tempat pizza yang kemudian biasanya mereka akan ngebut ya, karena berusaha mengejar target kurang dari 30 menit misalnya, atau layanan yang pizzanya datang tapi masih hangat atau masih panas gitu ya. Nah, ini pemahaman seperti ini tidak teknis, tapi ini sangat penting karena tujuannya adalah Anda memahami legacy system ya. Jadi ini bisnis domain. Artinya ini bisnis domain artinya seorang analis memahami bagaimana permasalahan dari kliennya. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat harapan atau keinginan dari stakeholder. Nah, ini legacy system. Legacy system yang dimaksud adalah sistem yang ada pada saat itu, atau kita sebut sebagai warisan sistem. Karena pasti kita akan membuat aplikasi yang jauh lebih bagus, lebih mempunyai value dari sistem yang sudah ada. Kemudian, bagaimana harapan dari klien Anda? Maka Anda lanjutkan interview. Ya, Anda bisa membuat tulisan seperti ini. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh marketing pizza, misalkan Bapak Roni begini, Anda ketemu dengan beliau, kemudian berusaha untuk mendapatkan informasi apa yang diinginkan oleh beliau. Perlu ada perubahan sisi proses penanganan order pesan antar. Nah, ini sebenarnya masalah ini sudah disadari oleh mereka. Jadi mereka menyadari bahwa sistem yang ada pada saat itu tidak akan bisa menaikkan penjualan lebih dari 70%, sudah maksimal. Ya. Dan mereka sudah menyadari itu. Nah, kalau user yang sudah menyadari seperti ini, ya pasti mereka mempunyai niat untuk benar-benar concern pada aplikasi Anda. Dan ini sebenarnya kesempatan bagi seorang developer karena mereka pasti akan mudah untuk diajak kerjasama, mudah untuk dilibatkan. Satu kata kunci untuk membuat aplikasi Anda berhasil adalah melibatkan user dalam aplikasi. Itu sudah mutlak untuk saat sekarang, untuk jaminan keberhasilan software pada saat sekarang. Yang terjadi biasanya adalah mengabaikan user, atau mungkin developer mempunyai pemikiran sendiri, memprediksi sendiri. Nah, itu salah ya. Jadi developer harus memahami apa yang dimaksud dengan user atau klien Anda dan sedapat mungkin melibatkan mereka untuk proses development. Paling tidak mereka akan memonitor gitu. Dan itu bagian dari layanan developer ya. Kemudian identifikasi dilakukan terhadap SOP. Ya. Di SOP itu kemudian mereka mempunyai SOP yang ke depan setelah sistem itu ada bagaimana. Nah, ini disebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Layanan video tidak berdasarkan lokasi offline, tetapi ditangani secara terpusat oleh Pizza Store. Nah, ini merupakan satu analisa sebelumnya. Sebelumnya mungkin mereka akan membuat satu telepon tertentu berdasarkan online ini ada di teleponnya ini, Nah, sekarang supaya semua bisa termanage dengan baik, mereka harus menjadi teleponnya jadi terpusat, misalkan begitu ya.
Jadi terpusat itu artinya menjadi satu kota yang ditangani oleh pusat PDO yang ada di situ atau deponya ya. Jadi mereka nanti yang akan mendistribusikan. Yang penting nasabah pelanggan itu atau customer itu mempunyai satu nomor telepon gitu ya, yang kemudian dikelola. Nah, selanjutnya bisa store. Nah, kita sebut sebagai bisa store di lokasi tersebut ya. Melakukan identifikasi terhadap lokasi customer dan kemudian menentukan outlet mana yang terdekat. Jadi order itu dikirim ke outlet yang terdekat. Jadi customer tidak langsung menghubungi outlet, tapi mereka menyampaikan ke pusat dan pusat kemudian mendistribusikan ke outlet. Nah, baru kemudian timer dihitung mulai order itu diterima. Ya. Nah, ke depan pasti akan dievaluasi. Kemudian mungkin diperbaiki SOP-nya, kemudian aplikasi mungkin diperbaiki. Nah, ini adalah target yang diinginkan oleh mereka ya setelah aplikasi jadi. Ya, akan dievaluasi selama misalkan 12 bulan. Kalaupun ini akan berhasil, maka kerjasama antara Anda dengan PDO akan semakin bagus ya. Dan bagi developer, loyalitas customer karena menggunakan sistem Anda itu sangat penting. Anda tidak perlu mungkin lebih jangan kemudian bikin project customer baru kemudian ganti customer baru lagi, akhirnya mereka pergi lagi. Nah, ini karir Anda akan habis ya. Baik, selanjutnya masuk ke user requirement. Dari dokumen tadi kita masukkan ke project charter. Nah, ini di project charter ini berarti fase yang pertama lagi. Nah, ini project charter. Kita hanya masih di project charter ini. Ya, itu masih project charter ya, bukan saya baru yang lain ya. Baik, akan saya lanjutkan minggu depan ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Kita tutup dulu ya. Kita uji coba hasil videonya.